Nah, sekarang kita masuk ke metode PY. Kita masuk ke metode PY. Nah, metode PY ini mempertimbangkan hubungan nonlinear beban lateral ini dengan defleksi ini. Kalau linear berarti kurva tegangan-tegangannya lurus seperti ini. Nah, kalau nonlinear bisa jadi lengkung dan lain-lain. Itu ya. Terus tanah dianggap pegas. Ini ada beberapa pegas. Ini jadi mirip konvensional, mirip sebelumnya tadi Brin Hansen kita pias-pias, tetapi ini dengan pegas piasnya. Nah, ini kita pias-pias. Nah, dianggap pegas nonlinear. Ini pegasnya nonlinear. Nah, kalau adik-adik masih ingat fisika, F sama dengan KX. Nah, tanah kok mungkin ada bertanya, tanah kok bisa diganti pegas, Pak? Nah, kenapa tanah bisa diganti dengan pegas? Misalnya adik-adik punya tanah atau bahan apapun, terus adik-adik kasih beban. Terus adik-adik gambar tegangan-regangannya. Ini F, ini delta X misalnya. Nah, nanti misalnya seperti ini. Nah, jadi ini ada koefisiennya ini, ada K-nya ini. Nah, paham ya? Misalnya beban 1 Newton, defleksinya berapa? Nah, berarti ketemu K-nya kan, ketemu K tanah. Beban 2 Newton, defleksinya berapa? Ketemu K tanah. Nah, jadi tanahnya ini kita cari pegas yang K-nya ini sama dengan K tanah, kita gantikan dengan K tanah ini. Paham ya? Nah, jadi ini dianggap pegas. Mungkin kesulitan mahasiswa itu tadi membayangkan, kok tanah bisa digantikan pegas. Ini juga saya alami dulu. Kok tanah bisa diganti pegas gimana? Nah, jawabannya tadi, tanah itu punya koefisien ini. Kalau adik-adik belajar fisika, F sama dengan KX. Terus ini kita uji, tanahnya kita uji, kita bebani 1. Misalnya ini 0,01 mm. Nah, berarti ketemu K-nya kan. Nah, ini kita cari, kita anggap dengan K yang sama, seperti tanah tadi. Nah, ini kita anggap, tetapi pegas di sini nonlinear di metode PY. Nah, itu ya. Terus metode ini banyak digunakan. Nah, meskipun rumit, tetapi karena adanya software, jadi banyak digunakan, jadi mudah. Nah, software itu membantu kita. Ingat, hanya membantu. Software kalau saya bilang, software itu seperti pedang, nah, seperti pisau. Kalau pisau di tangan ahli pedang, dia bisa jadi apa? Membunuh penjahat. Nah, bisa menangkap penjahat, bisa membunuh angkara murka lah. Gampangnya seperti itu. Nah, tetapi kalau pisau di tangan juru masak, ya dia hanya digunakan untuk masak. Nah, tadi software juga, tapi saya tidak meremehkan juru masak ya. Tadi apa namanya? Pisau itu tool, software itu tool. Nah, pisau itu tool, software itu tool. Nah, tergantung dipegang oleh siapa dia. Nah, kalau dipegang oleh penjahat ya untuk membunuh. Nah, pisau. Kalau dipegang untuk juru masak ya untuk membuat masakan. Kalau dipegang untuk pendekar ya untuk membasmi angkara murka. Seperti itu. Ini juga tool. Tool kalau dipegang oleh software ini, kalau dipegang oleh orang yang pintar, tahu dasarnya. Nah, ini hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Kalau dipegang oleh orang yang tidak tahu dasarnya, ya tadi hasilnya ya bisa salah. Nah, ini sering saya dapatkan seperti itu.
sering saya dapatkan seperti itu. Misalnya mahasiswa-mahasiswa meremehkan dasar teori. Dasar teori meremehkan, nanti bisa pakai software saja kok Pak. Nah, jadi dia hanya belajar cara penggunaan softwarenya, tapi dasar teorinya tidak dipelajari. Akibatnya apa? Banyak kasus-kasus yang salah tangkap. Nah, bisa misalnya gampangannya misalnya pada stabilitas lereng. Nah, misalnya pada stabilitas lereng seperti ini. Mereka pakai software Geoslope. Nah, Geoslope itu software yang bagus. Nah, bagus kalau digunakan oleh orang yang tahu. Tidak bagus kalau digunakan oleh orang yang tidak tahu. Semua juga sama. Nah, ini misalnya ini slope-nya seperti ini. Nah, di Geoslope ada yang namanya metode entry exit. Nah, entry exit itu apa? Nanti kita pelajari di stabilitas lereng. Berarti harusnya sudah tahu di mekanika tanah 2. Nah, misalnya entry exit. Jadi adik-adik belajar metode slash ya, metode slash gini. Nah, gini. Nah, dengan metode entry exit, dia di entry-nya itu ini entry, terus ini exit. Nah, ini dicoba-coba. Pertama kita cari metode seperti ini, SF-nya berapa, terus kita cari lagi di sini berapa, ini dicoba-coba sampai SF-nya nanti mendekati konstan. Jadi misalnya gini, ini kita buat grafik SF, ini iterasi. Nah, awalnya SF-nya tinggi, nanti dia Fs minimumnya nanti dia mendekati konstan. Nah, ini Fs minimum. Awalnya tinggi, turun sampai mendekati konstan. Nah, ini nanti didapat SF minimum. Nah, ini kita iterasi. Nah, di Geoslope ini entry-nya ini daerah entry sama daerah exit ini ditentukan sendiri oleh analisator. Nah, apa bahasa Indonesia analisis? Orang yang menganalisis. Nah, ini entry-nya ini sama analisnya ini ditentukan sendiri. Nah, banyak adik-adik itu yang mahasiswa atau lulusan itu yang hanya mendefinisikan entry-nya di sini, exit-nya di sini. Nah, ini salah besar kalau untuk tanah kohesif. Nah, tanah kohesif umumnya dia harus didefinisikan sampai ke sini. Exit-nya juga sampai ke sini. Nah, itu fungsi dasar teori. Nah, itu ya, kalau dasar teorinya kuat nanti running software benar. Kalau dasar teorinya tidak kuat, dia hanya belajar software nanti hasilnya tadi tidak bagus, bahkan salah, ada kesalahan. Nah, waktu TA saya lihat, loh ini kok analisisnya hanya seperti ini salah, ini harus bla bla. Nah, seperti itu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Software itu bagus, membantu. Tetapi kalau adik-adik meninggalkan dasar teori, sama saja. Itu ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sembarang kurva. Nah, ini kurva beban deformasi nonlinear tadi. Kurvanya seperti apa bentuknya. Terus, variasi kurva beban deformasi dengan kedalaman tiang. Nah, keunggulannya metode PY tadi kita pias-pias sehingga masing-masing kedalaman itu bisa memiliki kurva sendiri-sendiri kalau tanahnya tidak homogen. Nah, itu ya. Jadi inputnya nggak harus homogen tanahnya. Bisa tanah non homogen boleh. Terus variasi kekakuan tiang dengan kedalaman. Nah, ini selain kurva tadi, kekakuannya tadi juga bisa berbeda-beda. Nah, kalau kurva ini material tanahnya ya. Nah, kalau tiangnya ini material bahan tiangnya. Yang ini tanah, yang ini bahannya, kekakuan bahan tiangnya.
Terus ini kekakuan ya, bukan kelakuan. Nah, ini kekakuan. Nah, ini bisa elastoplastis. Elastoplastis atau bisa juga nonlinear. Nah, elastoplastis. Nah, tanah itu umumnya dianggap sebagai bahan elastoplastis. Misalnya kurvanya seperti ini kurva elastis, ini kurva plastis. Nah, ini harusnya sudah dipelajari di teknologi bahan. Apa itu kurva elastisnya, apa itu plastisnya, daerah plastisnya, ini sudah dipelajari harusnya. Nah, terus pipa hubungan pelat penutup tiang atau pelcap dengan kepala tiang. Nah, ini juga bisa diakomodasi oleh metode PY. Nah, ini tadi kurva PY-nya. Nah, ini kurva PY-nya. Misalnya ada kurva seperti ini kurva liat, terus ini kurva getas, mungkin ada kurva lain-lainnya. Nah, nanti ini namanya konstitutif relasinya. Nah, nanti macam-macam. Nah, kurva PY ini dipengaruhi oleh tipe tanahnya. Ini tipe tanahnya. Terus tipe bebannya. Bebannya misalnya beban dinamis, beban lain statis, dan lain-lainnya. Terus diameter dan bentuk tiang. Terus gesekan antara tanah dan tiang. Terus kedalaman di bawah permukaan tiang. Ini macam-macam nih. Bisa mengakomodasi. Terus metode pelaksanaan pemasangan tiang. Terus ada pengaruh interaksi kelompok tiang. Nah, terus ada juga kecepatan pembebanan dan lain-lain. Macam-macam ya ini. Nah, ini kompleks. Nah, ini tidak kita jelaskan secara mendetail. Ini bisa jadi satu mata kuliah sendiri kalau mau dijelaskan mendetail.